Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang program vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah gambar yang terdiri dari beberapa titik dan garis atau poligon, dan kombinasi gambar jenis ini melalui tentunya proses khusus, yaitu proses matematika khusus, sehingga dalam pembuatan gambar ini setiap alur vektor dapat mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai macam bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan dihilangkan atributnya seperti ketebalan, seperti garis, pembuatan warna, nodes, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, terus apa kegunaan dari program vektor di dalam kehidupan kita sehari-hari? Penerapan program vektor dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak sekali. Kita bisa menjumpai di sekeliling kita banyak sekali produk-produk hasil dari program pengolah vektor. Contohnya diantaranya adalah ada spanduk, ada banner, kartu nama, brosur, pamflet, papan nama, bahkan apapun yang kita lihat itu bisa jadi merupakan hasil dari program vektor yang kita akan sangat mudah nanti membuat hal-hal tersebut. Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat produk-produk seperti tadi yang ada di sekeliling kita, yang memang itu bisa dibuat oleh program vektor. Ada beberapa program vektor yang perlu kita ketahui sehingga nanti kita bisa memilih program mana yang kita bisa gunakan. Program vektor yang pertama adalah ada program dari perusahaan Corel, maka disebut dengan Corel Draw. Ada yang kedua adalah program vektor dari perusahaan Adobe, ya, disebut dengan program Adobe Illustrator. Ada program vektor namanya Inkscape, ada Macromedia Freehand, ada AutoCAD, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari contoh program-program vektor. Di antara sekian program vektor tadi, memang ada program yang populer di kalangan para desainer, yaitu adalah program salah satunya Corel Draw. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar salah satu softwarenya, yaitu Corel Draw, salah satu program pengolah vektor. Baik, setelah mengetahui berbagai macam dari program vektor, tentunya sebelum kita masuk di dalam pembelajaran bagaimana cara melakukan proses desain di program pengolah vektor, ada baiknya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, ya, perangkat apa saja atau spesifikasi alat apa saja yang dibutuhkan supaya kita bisa menggunakan program vektor tersebut. Pertama, tentunya kita harus mempunyai seperangkat komputer, ya, dimana komputer kita bisa hadirkan ada PC, monitor, keyboard itu standar, atau laptop. Spesifikasi dari laptop atau komputer kita itu setidaknya minimal untuk bisa menjalankan program vektor dengan lancar adalah yang pertama yang kita harus perhatikan adalah prosesor, karena prosesor penting sebagai otak dari komputer yang akan menjalankan program tadi. Kita bisa menggunakan prosesor keluaran Intel atau dari AMD. Minimal kalau Intel kita bisa menggunakan Intel Core i3 atau Core i5. AMD kita bisa menggunakan AMD Ryzen dari 3, 5. Itu adalah spesifikasi minimal. Kemudian yang kedua dari segi memorinya, karena pasti pada saat menggunakan program pengolah vektor kita akan copy paste, maka RAM itu penting. RAM setidaknya kita menggunakan minimal RAM 4 GB. Syukur-syukur 4 GB ke atas itu bisa lebih baik lagi. Adapun untuk GPU, untuk program pengolah vektor tidak terlalu sebagaimana kita kalau main game, jadi GPU bisa GPU standar, atau kalau memang punya GPU Nvidia itu bisa lebih bagus lagi. Kemudian dari segi penyimpanan, nah kita kalau ingin mengolah program vektor maka juga perlu memperhatikan program penyimpanan. Memang tidak seberat program editing video, program penyimpanan setidaknya minimal kita bisa kapasitas 500 GB. Kalau ingin lebih cepat kita bisa menggunakan SSD. Ya, mulai dari 250 atau 500 GB itu sudah merupakan sangat cukup untuk program pengolah vektor. Sistem operasi kami sarankan sistem operasi pada umumnya adalah Windows 10 ke atas atau bisa menggunakan Linux. Kemudian yang tidak boleh lupa, karena program pengolah vektor di dalam desain ini kita sangat erat sekali dengan aktivitas mouse, maka mouse ya mouse standar lah itu harus punya. Kemudian
kalau ingin dicetak hasil dari karya kita alangkah lebih baik kalau kita memiliki printer. Adapun monitor ya standar mau 15 in, 19 in itu bisa lebih baik karena areanya akan jadi lebih luas. Nah, sebelum kita masuk belajar, sekali lagi bahwa program vektor ini selain tadi kita sudah mengetahui aplikasi penerapan di lingkungan sekitar kita, maka kita juga harus tahu bahwa program vektor ini merupakan program yang sangat erat kaitannya dengan publikasi. Apa publikasi? Publikasi itu adalah terkait dengan informasi yang ingin kita berikan. Sehingga pada saat kita melakukan aktivitas desain, maka otomatis desain yang kita buat dengan program vektor tadi diharapkan bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada khalayak atau masyarakat. Program vektor ini merupakan kegiatan yang sangat pokok, penting sekali di dalam publikasi, dan peranannya penting di dalam menyiapkan rancangan yang menarik. Ya, dari situ kita bisa melakukan perancangan tata letak terhadap elemen-elemen yang memang dibutuhkan di dalam desain publikasi, seperti halnya penataan tipografi atau teks, kemudian elemen-elemen ilustrasi atau gambar, foto, dan lain sebagainya. Nah, itu disajikan ya dengan menarik sehingga informasi tadi dapat dinikmati oleh publik, dan tentunya pada saat kita mendesain ada estetika yang kita perhatikan, misalkan keterbacaan informasi tadi, menariknya gambar, point of interest, fokus, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan belajar di dalam program vektor ini.